Para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Halo, terutama bagi para pendaftar calon mahasiswa PPG Prajabatan, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, yuk dukung kami dengan klik subscribe, klik lonceng, share, dan komen supaya channel ini bisa menjadi channel alternatif dari channel-channel yang tidak mendidik. Banyak sekali channel-channel yang tidak mendidik di sekitar kita. Channel-channel yang hanya bercerita mengenai tingkah laku orang tua, orang dewasa yang itu tidak layak dilihat oleh para siswa, mahasiswa, dan juga siapapun, karena channel itu hanya mengemukakan informasi yang berbasis pornografi. Dan kadang-kadang yang agak baik pun, channel itu hanya bercerita mengenai gaya hidup mewah yang sangat hedonistik. Tentu ini adalah merupakan contoh yang kurang baik bagi gerakan revolusi mental di dalam aspek menuju kemandirian diri, kemandirian ekonomi. Nah, saudara-saudara, para peserta calon pendaftar ataupun peserta tes PPG Prajabatan, kali ini saya mengunjungi Anda lagi. Saya berdoa semuanya sukses, tapi tentu saja harus disertai upaya. Dan bahkan faktanya adalah nanti dari kalian itu tidak sukses semua. Nah, kita akan berebut sukses. Oleh karena itu, saya datang untuk memberi motivasi supaya kalian tetap semangat untuk berebut sukses. Terutama para alumni Universitas Negeri Yogyakarta, saya sebagai ketua alumni Universitas Negeri Yogyakarta memberikan dukungan penuh kepada kalian dan juga kepada semua saja yang ikut tes PPG Prajabatan sebagai mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Nah, mengapa saya hadir kali ini? Banyak pertanyaan di video-video yang saya unggah di suyanto.id terkait dengan prosedur cara untuk bisa memenangkan kursi PPG Prajabatan di tahun yang akan datang mulai kuliah. Nah, bukan tahun yang akan datang, saya kira tahun ini di akhir-akhir atau di awal Oktober sudah akan dimulai perkuliahan, saya kira. Pertanyaan dari kalian selalu saja, apakah wawancara itu sangat menentukan kelulusan? Yang kedua, apakah kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan esai itu menjadi gagal? Saya kira ini yang harus kita perjelas dalam pertemuan kali ini. Nah, saudara, para peserta tes PPG Prajabatan, maksud saya tes calon mahasiswa PPG Prajabatan, kita akan tahu bahwa di dalam wawancara itu interviewer akan menggali informasi mengenai motivasi Anda untuk menjadi guru, motivasi Anda untuk menjadi pendidik. Apakah kuat atau tidak? Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Atau hanya sekedar batu loncatan ketika kalian belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diidam-idamkan? Ya, diidam-idamkan diri sendiri, calon istri atau suami, atau calon mertua, dan sebagainya mungkin. Nah, juga yang kedua, ini tes wawancara ini adalah untuk melihat kepribadian Anda.
apakah mudah putus asa, ataukah kepribadian Anda itu orangnya tidak penyabar, tidak mau membantu orang yang mengalami kesulitan ketika nanti menjadi guru pada saatnya. Apakah kalian orang yang adil dalam memperlakukan orang lain, memperlakukan siswa? Apakah Anda bisa juga memiliki kepribadian yang bisa mendorong, memotivasi siswa misalnya? Dan juga akan dilihat kemampuan kognitif kalian. Kemampuan kognitif tentu saja adalah merupakan kemampuan bagaimana Anda well informed, memiliki informasi yang terbaik terkait dengan pekerjaan guru, tugas guru, juga apa saja yang diperlukan untuk mengajar, dan sebagainya. Inilah yang akan dikonfirmasi di dalam wawancara nanti. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saja kalian menulis esai, kemudian diserahkan, kemudian ketika diwawancara, Anda tidak sesuai apa yang saudara tuliskan, tentu saja interviewer memiliki judgement. Oh, ini anak ini ada memiliki kepribadian yang mendekati pura-pura, bohong misalkan saja. Jadi yang diperlukan oleh interviewer itu adalah jawaban kalian, para calon peserta PPG Prajabatan, sesuai dengan apa yang kalian katakan di dalam esai itu. Itulah sebabnya saya juga sudah mengupload bagaimana membuat esai yang baik. Sudah ada 1.000 orang di antara kalian yang menonton. Yang di luar 1.000 itu saya tidak tahu apakah sudah menonton di tempat lain misalkan saja. Oleh karena itu lihatlah, sudah saya lengkapi untuk mendukung kalian itu. Pertama misalkan saja, saya juga sudah mengupload di channel ini bagaimana mempersiapkan wawancara dari aspek teknis, IT, dari aspek penampilan, dari aspek jawaban, dari aspek bahasa, dari aspek kultur, sudah komplit. Sudah banyak. Sudah dilihat oleh calon peserta PPG sebanyak 17.000. Karena yang pertama itu sudah dilihat kira-kira 15.000, tetapi saya edit. Karena di video pertama saya katakan untuk kepentingan kesopanan, menghaluskan gaya bahasa, kalian bisa mengatakan kami. Tapi ada interviewer yang menertawakan hal itu. Padahal maksudnya bahasa kami sebagai gantinya saya itu adalah untuk menghaluskan, untuk membuat kesopanan. Tetapi interviewer lebih menekankan kaidah berbahasa daripada gaya berbahasa. Oleh karena itu saya hapus kami. Jadi kalian harus mengatakan saya, jangan kami lagi. Saya, ya, apa? Jangan aku, tentu saja. Nah, semua sudah saya berikan. Tapi ini hanya ingin menjelaskan, mengklarifikasi. Sekali-kali jangan sampai kalian tidak bisa mempertahankan apa yang kalian tulis di dalam esai itu. Kalau tidak bisa, berarti kalian itu berbohong. Kalian hanya berhalusinasi, mengatakan sesuatu yang tidak terukur, tidak ada faktanya, tidak ada buktinya. Nah, oleh karena itu di dalam cara menulis esai itu, saya katakan esai yang sebelum kalian upload di format seperti Google Form itu juga harus kalian save ke dalam uh, file yang lain supaya kalian bisa melihat, mempelajari, mengingat, dan sebagainya. Nah, kalau kalian lancar dalam mempertahankan apa yang saudara tulis, itu artinya interviewer itu memiliki bukti kuat bahwa kalian memiliki motivasi untuk menjadi guru. Misalkan saja di dalam esai kalian menuliskan, saya sangat tertarik untuk menjalani pendidikan profesi.
sebagai calon guru. Karena dengan pendidikan profesi itu saya akan memiliki kompetensi di mana saya akan bisa menggerakkan hati mahasiswa, menggerakkan pikiran mahasiswa untuk belajar barang baru, untuk belajar sepanjang hayat. Misalnya begitu di EC kalian. Lalu interviewernya mengatakan, bagaimana? Misalkan saja bertanya tentang motivasi itu. Bagaimana kamu yakin bahwa dengan mengalami pendidikan profesi ini kamu akan menjadi guru hebat misalnya saja. Nah, apa yang menjadi daya tarik kamu untuk masuk ke program PPG Prajabatan ini? Nah, tentu saja kamu bisa mengungkap apa yang sudah kau katakan di dalam esai itu. Dan tentu interviewer juga melihat di dalam pertanyaan itu, melihat esai itu. Tentu saja cara bertanya interviewer tidak sama persis dengan esai yang kalian tulis. Karena interviewer akan berlaku seperti ya intelijen lah gitu. Gak mungkin bertanya langsung karena interviewer itu akan bertanya yang kalau bertanya jawab kalian itu adalah bisa disimpulkan sebagai indikator-indikator bahwa kalian memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kepribadian yang terpuji, dan juga memiliki pengetahuan yang cukup luas untuk menjalankan tugas-tugas ketika kalian menjadi guru setelah menjalani pendidikan profesi itu. Nah, pertanyaan lain ada, apakah Pak tolong jelaskan, apakah wawancara itu akan mempengaruhi kelulusan saya? Ya pasti. Kan wawancara tugasnya adalah untuk mengungkap siapa kalian. Who you are. Jadi they are supposed to know who you are. Jadi kamu tentu saja harus yakin, harus pede, sesuai dengan esai. Paling tidak esai itu harus dikuasai. Tentu saja pewawancara kan juga tidak picik. Pengetahuan sangat luas. Karena sebelum wawancara juga di training berhari-hari untuk melihat apa yang terjadi di dalam benak kalian dan apa yang terjadi dalam ucapan kalian. Harus sinkron. Sinkron itu artinya tidak persis. Apa yang kalian tulis di isi kemudian kalian putar lagi seperti kaset. Tetapi sinkron itu dalam arti apa yang kalian tulis di isi itu bisa kalian jelaskan, bisa dielaborasi, dan bahkan bisa diberi fakta, data yang lebih kuat lagi. Dan bahkan ketika untuk melihat kepribadian Anda itu, Anda bisa bercerita dari isi itu, kapan kalian mengalami, misalkan saja suatu ketika tantangan yang sulit, sehingga kalian down, lalu bisa bangkit lagi dari keadaan yang down itu. Apa upayanya? Misalkan. Juga seperti motivasi. Kalian berkata, oh saya sangat uh, luar biasa kemauan saya untuk ingin menjadi guru. Apa buktinya? Apa yang telah kalian lakukan ketika mahasiswa? Terkait dengan kehebatan Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam konteks misalkan saja senior junior, sebagai mentor, sebagai sahabat, yang itu relasinya adalah kalian bisa mencerahkan, bisa memberdayakan kawan, teman, ataukah adik, atau siswa ketika kalian mahasiswa. Kalian bisa mencerahkan, memberdayakan siswa-siswa SMA, SMP, SD misalnya saja. Katakan dan buktikan. Lebih-lebih kalau kalian memiliki bukti yang saat sekarang masih bisa dilihat, misalkan saya berhasil membuat web atau membuat blog, yang blog itu bisa digunakan oleh para siswa untuk mendapatkan informasi-informasi baru, yang dengan informasi baru itu dia akan memiliki inspirasi untuk belajar lebih baik.
Nah, itulah. Ya, begitu kira-kira hubungan antara isi, kemudian jawab Anda, dan status wawancara. Sekali lagi, wawancara sangat menentukan kelulusan Anda. Meskipun Anda memiliki nilai baik di dalam tes substansi, literasi, numerasi, kalau wawancaranya jatuh, itu juga saya kira nggak lolos. Karena jadi guru ini, kementerian mengadakan program PPG Prajabatan ini tidak saja untuk melihat orang yang cerdas, tapi juga melihat orang cerdas plus punya kepribadian, plus punya motivasi untuk menjadi guru, plus memiliki pengetahuan yang luas terhadap program pendidikan, terhadap proses bagaimana mendidik orang, belajar, dan sebagainya. Tentu saja pengetahuan ini tidak diibaratkan kalian sebagai seorang dokter misalnya saja. Ya bekal lah, bekal yang dengan bekal itu pengetahuan kalian bisa diakselerasikan, bisa ditambah secara luar biasa ketika kalian nanti telah mendapatkan pendidikan PPG Prajabatan. Nah, begitulah kira-kira para calon peserta, calon mahasiswa PPG Prajabatan. Saya doakan kalian semua sukses. Jangan pernah rendah hati, jangan pernah minder, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menyerah. Andai kata, ini yang paling jelek, andai kata kalian tidak lolos hari ini, hari lain masih ada, dan tahun depan ratusan calon peserta PPG Prajabatan, artinya ribuan lagi lah, bukan ratusan ribu. Saya nggak yakin kalau ratusan ribu, karena bisa terkendala dengan budget. Tapi bahwa kekurangan guru itu masih secara total 200-an ribu. Jadi tahun depan masih akan ada lagi, akan dibuka kesempatan yang seperti ini. Jadi jangan menyerah, tetap berdoa dan berlatih. Tentu saja ini bagian wawancara. Lalu bagaimana bagian yang tes literasi numerasi? Saya juga sudah menjelaskan dengan narasumber dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Indah Retnawati, baru saja diupload videonya. Dan juga saya juga punya di channel itu Belajar Bersama Pawang Matematika. Itu materinya adalah gambaran dari literasi numerasi. Materinya diangkat dari tes literasi numerasinya PISA misalnya saja. Nah, begitu ya para calon mahasiswa PPG Prajabatan, mudah-mudahan kalian sukses semua. Dan tentu saja sebelum wawancara, sebelum ujian, kalian berdoa. Itulah yang kita lakukan secara baik. Setelah upaya pasrah, Allah akan membantu kalian semua. Terima kasih, dan jangan lupa klik subscribe jika seandainya kalian beranggapan bahwa channel ini sangat membantu kalian, sangat bermanfaat buat kalian dalam menyiapkan tes untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan. Sampai ketemu.